baru lulus ya. Nah, karena manajemen proyek yang memerlukan sumber daya yang besar, investasi yang besar, orang yang banyak harus di-manage dengan baik sehingga goal daripada manajemen itu bisa tercapai ya. Nah, jadi apa definisi daripada manajemen proyek? Adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri dari kegiatan perencanaan, ya ini ya, perencanaan, mengorganisasi, kemudian melaksanakan dan pengolahan, pengendalian pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Jadi manajemen itu suatu seni ya. Jadi tadi ya memanage suatu merencanakan suatu proyek, kemudian mengorganisasikan, kemudian melaksanakan dan pengendalian. Nah, pengendalian dari apa? Sumber-sumber yang terbatas nanti. Tidak, kalau Anda sumbernya tidak terbatas ya sangat enak begitu. Tapi biasanya sumber biayanya terbatas. Terus kemudian anggarannya juga terbatas. Nah, itu bagaimana agar dengan sumber-sumber yang terbatas itu Anda bisa sukses. Nah, itu. Kalau Anda sukses, maka karir Anda akan cepat, gitu ya. Nah, mendapat kepercayaan dari atasan Anda. Nah, jadi ini harus bisa Anda mengelola. Ya. Kalau waktu zaman Bapak kuliah S1 tidak dapat ini manajemen, Bapak dapat pelajaran manajemen proyek ini adalah S2. Jadi alhamdulillah Anda kelas 3 apa ini ya? Kelas 3. Anda apa? D3 apa D4 ini? D4. Nah, D4. Jadi Anda saja dapat manajemen proyek. Jadi diharapkan depannya Anda di lapangan engineer-nya bagus, mungkin Anda dengan segera dapat diangkat manajemen proyek. Jadi sudah ada ilmunya ini. Jadi Anda buka lagi ya manajemen. Jadi tujuannya apa sih untuk menjadi manajemen ini? Ya, mendapatkan metode atau cara teknis ya. Jadi menggunakan metode dan cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang terbatas diperoleh hasil maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan, dan keselamatan kerja secara komprehensif. Jadi tujuan manajemen ini adalah cara teknis ya. Nah, cara teknis yang paling baik agar sumber-sumber daya yang terbatas itu mendapatkan hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan hasil maksimal apa? Tadi ketepatan. Jadi proyek itu tepat untuk dilaksanakan. Ya. Kecepatannya sesuai dengan jadwal. Misalkan proyek itu setahun ya, Anda kerjakan setahun. Kalau bisa lebih kurang dari setahun. Tapi kalau Anda kerjakan targetnya setahun, Anda kerjakan lebih dari 1 tahun ya berarti ya nggak maksimal. Mungkin Anda kena denda proyek. Jadi biasanya proyek itu kalau terlambat 1 hari itu didenda 1 per mil, 1 per 1000 dari kontraknya. Anda bisa rasakan. Kalau kontraknya 100 miliar ya tinggal ngalikan aja 1 hari kehilangan 1 per mil dari 100 miliar gitu. Nah, penghematan, nah, contohnya nanti Anda dikasih anggaran misalkan 100 miliar, ternyata Anda bisa gunakan ya maksimal 100 miliar. Kalau kurang dari 100 miliar ya mungkin sangat bagus gitu ya. Itu sebagai manajer proyek. Dan keselamatan kerja, misalkan Anda mengelola keselamatan kerja, misalkan nanti proyek satu instalasi pembangkit misalkan. Nah, di sini kalau tidak terjadi kecelakaan kerja, jadi manajemen bagus. Tapi kalau terjadi kecelakaan, itu ada urusan polisi. Bisa jadi Anda bisa masuk, kalau itu kesalahan dari manajemen, Anda bisa masuk penjara itu. Ya, contohnya Bapak dulu pernah pada waktu jadi pengawas di Labtek itu yang di ITB,
Itu nggak mungkin kalau nanti Anda jalan-jalan ke ITB ada bangunan gedung lantai 8, Bapak sebagai engineer electrical di situ pada membangun itu terjadi ada kecelakaan, seorang yang lagi ngecat begitu jatuh dari lantai 5 sehingga meninggal itu karena di situ ada lantai meninggal. Urusannya manajer proyeknya terpaksa harus dibawa ke urusan dengan polisi sehingga harus ditahan, ya, hal seperti itu. Nah, unsur manajemen proyek apa? Tadi ada 4 yang saya sebutkan, ya. Jadi pertama adalah merencanakan. Jadi Anda harus bisa merencanakan suatu proyek apapun, gitu ya. Kemudian mengorganisasikan, jadi mengorganisasikan ya mengatur begitu ya, mengorganisasikan. Jadi diperlukan SDM apa aja sih? Kalau Bapak nanti kasih contoh, misalkan Anda sudah dapat kuliah audit energi? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, ya. Saya contoh ya. Ini apa sih yang manajemen itu kan? Kemudian mengorganisasikan, jadi bagaimana Anda harus tahu nanti butuh berapa sih suatu proyek ini, harus mengorganisasikan beberapa tentang SDM-nya, dananya, ya, macam-macam, waktunya, gitu ya, macamnya. Terus kemudian melaksanakan, jadi sudah mau mengorganisasikan, jadi melaksanakan proyek itu. Kemudian mengendalikan. Jadi kalau di sini mengendalikan, mengontrol. Jadi caranya, oh ternyata Anda harus tahu proyek ini berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan atau terlambat. Nah, kalau terlambat harus apa yang Anda lakukan? Penyebabnya apa? Apakah karena kekurangan SDM atau kekurangan peralatan atau bahannya terlambat begitu ya, ataupun alam karena di situ sering hujan atau apa ya, itu Anda harus bisa mengendalikan, ya. Udah tahu, nanti kita pelajarin itu. Jadi ada 4 unsur dari manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mengendalikan. Ini adalah item-item yang harus dimengerti dari seorang manajer proyek, ya. Nah, kemudian di sini input. Nah, apakah dari suatu proyek itu input? Pertama adalah tujuannya. Jadi tujuannya apa? Nah, tujuan untuk itu misalkan contohnya kalau Bapak sering bekerja di proyek di audit energi ya, contohnya ini Bapak yang sering kerjakan. Tujuannya audit energi adalah di suatu pembangkit misalkan. Sasarannya apa? Ya, lakukan audit energi. Sasarannya mengetahui, berarti bisa melihat penggunaan energi di pembangkit tersebut. Terus kemudian mencari atau mengidentifikasi mana bagian yang sudah efisien, mana bagian yang tidak efisien, ya. Di sasarannya, ya, sasarannya apa yang diaudit? Mungkin sasarannya adalah proses peralatan utilitas untuk peralatan utama atau bangunan-bangunan di sekitar bangunan-bangunan penunjang di proyek tersebut, gitu ya. Kemudian informasi ya, informasi apa yang harus saya dapatkan untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Kemudian datanya apa dan serta sumber dayanya yang saya perlukan. Jadi contohnya kalau untuk sumbernya berarti sumber manusianya. Nah, itu untuk melakukan audit itu, untuk mengerjakan proyek itu, tenaga ahli apa yang saya butuhkan, gitu ya. Apakah tenaga elektrik, misalkan saya mengaudit suatu proyek, misalkan di pembangkit, saya perlu tenaga ahli electrical, tenaga ahli mechanical, tenaga ahli proses, gitu ya, tenaga ahli pengolah data, tenaga ahli ekonomi untuk melihat kelayakannya nanti. Terus kemudian sekretaris, saya butuh penunjangnya apa? Penunjangnya misalkan supervisi untuk membantu tenaga ahli melakukan pengukuran, berarti tenaga supervisi
supervisor electrical, supervisor mechanical, supervisor proses, ya, seperti hal seperti itu. Nah, tadi sudah dikatakan apa fungsi manajemen proyek, yaitu ada tadi, ada 4, merencanakan proyek, mengorganisasikan proyek, kemudian melaksanakan, kemudian mengendalikan. Jadi pengendalian ini. Jadi kalau mengontrol tadi. Jadi apakah proyek ini mau dipercepat atau mau agak diperlambat, nah itu kan. Jadi ada pengendalian di sini. Kemudian keluarannya ada optimasi kinerja proyek ya. Yang kinerja yang dioptimasikan apa? Ya biaya. Nah, jadi minimal sama dengan yang dianggarkan atau lebih bagus dari kalau misalkan Anda tadi saya katakan anggarannya proyek ini 100 miliar. Ternyata sebagai manajemen proyek Anda biayanya bisa Anda reduce misalkan jadi 90 miliar. Nah, berarti ada saving 10 miliar gitu. Mutunya biasanya suatu proyek itu sudah dipatok mutunya misalkan mutunya bagaimana? Contohnya kalau audit berarti mutunya standarnya harus menggunakan standar SNI atau standar internasional, itu bisa. Dan waktunya adalah berapa diperlukan untuk melaksanakan proyek tersebut. Apakah kalau audit biasanya apakah 2 bulan atau 3 bulan begitu ya. Nah, K3 adalah keselamatan. Jadi untuk melaksanakan proyek tersebut perlu alat K3 apa atau APD apa yang diperlukan untuk agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, berarti kalau APD mungkin dia harus disiapkan dengan alat pengaman diri, misalkan helm untuk karyawan itu helm, kacamata, air plug, mungkin kaos tangan, terus pakaian APD, wear pack, safety shoes dan lain-lain. Oke ya. Ya. Aspek-aspek dalam manajemen proyek ini aspeknya banyak ini. Yaitu aspek keuangan. Jadi Anda harus tahu keuangan. Jadi orang teknik nanti harus tahu keuangan. Kan ini hal yang kan ya, yang baru bagi Anda. Aspek anggaran biaya, bagaimana menyusun anggaran biaya, Anda harus tahu. Dua, akses sumber daya manusia, ya. Jadi untuk melaksanakan proyek itu yang diperlukan keahlian apa sih begitu. Ya. Contoh misalkan ini Bapak kasih yang audit misalkan ya, audit gedung. Nah, di situ peralatannya cuman pencahayaan, mungkin ada pompa, ada mungkin PLTD untuk backupnya, ya, AC begitu. Berarti saya cukup orang listrik dan orang mekanik atau hanya orang energi aja, karena di orang energi tahu semua itu. Nah, maka saya butuhkan sebagai manajer project, saya berikut orang energi saja yang bisa menangani itu semua, atau orang listrik menangani tentang kelistrikan, terus kemudian orang mekanik menangani tentang mekanik, misalkan masalah pompa, AC, orang mekanik. Itu hanya 2. Tidak butuh tenaga teknik kimia proses karena tidak ada proses di situ. Jelas ya. Tapi kalau saya mengaudit pabrik kertas, nah, mungkin berbeda, maka saya butuh orang di situ ada prosesnya, maka saya butuh orang listrik, orang mekanik, orang teknik energi, kemudian orang proses teknik kimia, orang mungkin keahliannya teknik kimia, mungkin keuangan, mungkin begitu ya. Aspek manajemen produksi ya, nanti harus tahu ini aspek manajemen produksi, menangani produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Manajemen produksi ya tergantung, kalau Anda mau misalkan kalau membangun suatu di situ
suatu di situ Anda sebagai manajer proyek, maka mengenai dari bahan mentah atau bahan misalkan ini sampai menjadi instalasi. Jadi contohnya nih misalkan ada kelistrikan, jadi butuh bahan misalkan kabel, pipe pipa, alat-alatnya harus tahu. Nah, ya, ini manajemen produksi. Aspek harga, bagaimana membuat harga yang termurah. Maka biasanya di sini nanti ada aspek harganya. Jadi bagaimana Anda menentukan harganya. Harga aspek efektivitas dan efisien. Jadi bagaimana menilai efektivitas efisien suatu proyek. Kemudian di sini ada pemasaran. Nanti kita sampaikan pemasaran yang seperti apa sih. Nah, kalau untuk di proyek-proyek tersebut. Kemudian mutu. Nah, mutu ini biasanya sudah ditentukan bagi yang kliennya. Saya mau bangun gedung, maka saya mutunya harus seperti ini. Bahan-bahannya harus kualitas nomor 1 atau kualitas nomor 2 atau kualitas nomor 3. Biasanya ditentukan dengan biayanya. Waktunya. Nah, untuk membangun bangunan ini hanya perlu 1 tahun. Nah, jadi harus merencanakan. Jangan sampai melebihi daripada waktu. Kalau melebihi berarti Anda manajemen project yang tidak baik, begitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Jadi saya karakteristik dan siklus proyek ya, karakteristik. Jadi karakteristik proyek itu seperti apa sih? Dan siklus proyek. Timbulnya suatu proyek biasanya disertai dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak. Proyek biasanya difasilitasi oleh pemerintah ataupun dapat dilatar belakangi oleh sektor swasta. Jadi nanti ada proyek-proyek pemerintah yang dibiayai pemerintah, ada juga yang dibiayai oleh swasta. Jadi nanti ada proyek yang pemerintah ataupun swasta. Besar kecilnya proyek bisa difasilitasi oleh pemerintah, biasanya menentukan jumlah keterlibatan sumber daya. Karena itu nilai sosial dan ekonomis proyek terhadap pertumbuhan suatu daerah menjadi pertimbangan penting dalam terwujudnya. Proyek yang besar biasanya dipenuhi dengan kegiatan yang membutuhkan dukungan suplai sumber daya seperti tenaga, kerja, material, peralatan, dan modal yang besar. Jadi tergantung proyeknya ya. Jadi nanti mungkin ya Anda kalau sudah jadi engineer, jadi proyek biasanya ya proyeknya itu biasanya bisa dinilai dari nilai proyek. Mungkin Anda pertama nilainya yang di bawah 100 juta. Nanti Anda berhasil dinaikkan mungkin di bawah 1 miliar. Tapi sudah berhasil lagi mungkin di angka 10 miliar. Lebih sudah berhasil lagi di angka proyek yang lebih besar mungkin antara di bawah 100 miliar. Berapa mungkin di atas 0,5 triliun begitu. Itu ini keberhasilan. Semakin besar Anda mengenai proyek, fee Anda semakin besar, honor Anda semakin besar. Begitu ya. Nah, maka tadi kalau yang proyek-proyek besar butuh tetapi kalau proyek-proyek kecil mungkin Anda hanya tangani misalkan proyek membuat pagar rumah ya. Itu ya nggak perlu engineer ya, hanya Anda sendiri aja sudah langsung. Tapi kalau pekerjaan besar mempunyai resiko yang besar harus diatur menjadi manajemen proyek ya. Masing-masing proyek biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal kegiatan yang dilakukan. Nah, maka masing-masing biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal yang dilakukan. Jelas, proyek misalkan audit beda dengan proyek membangun gedung, beda membangun industri, berbeda dengan pembangkit. Jadi mempunyai karakteristik tersendiri. Kita akan bahas nanti setelah ini ya, kita akan bahas. Tujuannya dan sasaran produk akhir. Untuk lebih jelas berikut ini diuraikan jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhirnya. Jadi ada beberapa jenis proyek ya. Lihat ini. Jadi Anda mungkin bisa proyek konstruksi.
Ini proyek konstruksi. Kegiatan utamanya adalah studi kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Hasilnya berupa pembangunan, contohnya jembatan, gedung, pelabuhan, jalan raya, dan sebagainya. Jadi seorang energi banyak, ini alumni-alumni energi yang di proyek konstruksi. Jadi kemarin yang mahasiswa saya, yang bimbingan saya, ada yang proyek konstruksi, kerjanya di mana? Di bangunan, di gedung, Anda bisa instalasi banyak kan gitu. Pelabuhan, nanti mungkin di instalasi listriknya atau di mekanikalnya. Kalau orang ini energi bisa kemana-mana. Ya. Nah, jalan raya ya bisa nanti memenuhi sarana penunjangnya, mungkin untuk sistem kelistrikannya, ya, penerangannya, begitu ya. Ini proyek konstruksi. Nah, biasanya kayak konstruksi itu harus ada ini sebelum dilayakkan, pokoknya ada studi kelayakan, jadi studi kelayakan layak atau tidak, ya. Terus kemudian desainnya, desain engineering, Anda bisa masuk ke sini. Pengadaan, jadi untuk pengadaan untuk konstruksi tersebut dan konstruksi jadi pembangunannya, ya. Kemudian ada juga proyek industri manufaktur. Nah, proyek industri manufaktur ini ya Anda bisa di dalam konsultan tadi desain engineering, kemudian pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba, serta produk serta pemasarannya. Jadi ini proyek industri manufaktur, jadi proyek industri manufaktur. Jadi membangun industri itu juga bisa ya. Kalau di konsultannya ya bisa di konsultannya pembangunan. Kemudian bisa juga ada proyek penelitian dan pengembangan kegiatan. Nah, ini biasanya proyek penelitian, ini misalkan Anda kerja di BPPT, bisa kerja di BPPT, maka proyek penelitian dan pengembangan apa? Misalkan contohnya ya apa pengembangan apa, misalnya solar cell atau apa, itu bisa. Kemudian nah ini proyek padat modal, jadi banyak padat modal, ini artinya dia proyek padat modal itu artinya proyek yang membutuhkan finansial yang besar. Jadi jenis proyek ini tidak diartikan berdasar komponen kegiatan saja, tetapi lebih kepada jumlah dana kapital yang digunakan dengan jumlah cukup besar. Jadi pembangunan itu ya dengan dananya yang cukup besar. Proyek padat modal tidak selalu berarti padat tenaga kerja, namun dapat saja proyek dengan teknologi tinggi yang membutuhkan biaya besar dengan tenaga kerja yang secukupnya. Jadi contohnya proyek misalkan pembuatan teknologi yang tinggi, misalkan pesawat terbang, nah, itu menggunakan biaya yang sangat besar itu ya, membangun seperti yang jadi kan kemarin yang ini adalah pembangunan Nurtanio, pembuatan pabrik pesawat terbang. Nah, itu ya memerlukan teknologi yang padat modal besar sekali, mesin-mesinnya juga yang presisi begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proyek pengembangan produk baru. Nah, yang dimaksud proyek pengembangan produk baru itu apa sih? Proyek ini merupakan gabungan antara proyek penelitian dan pengembangan dengan proyek padat modal. Lalu dilanjutkan dengan mendirikan unit percobaan dalam bentuk pilot plant. Setelah hasil uji coba berhasil dapat diproduksi secara massal. Jadi proyek pengembangan produk baru ya sekarang contohnya adalah nanti ada yang sekarang yang jadi adalah pembuatan mobil listrik. Ya, maka Indonesia membuat pabrik baterai karena semua mobil listrik membutuhkan baterai ya. Kita mempunyai sumber alam yang bisa memproduksi bahan-bahan dari baterai gitu ya. Nah, ini maka di sini adalah proyek ini merupakan gabungan antara proyek penelitian dengan teknologi tinggi, sehingga kalau teknologi tinggi membutuhkan apa? Membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, ini proyek pengembangan produk baru. Proyek pelayanan manajemen. Nah, ini ada juga ini. Jadi
karena manajemen itu merupakan sesuatu yang sangat penting, maka menjadi proyek sendiri ya. Proyek ini berkenaan dengan kegiatan spesifik suatu perusahaan, di mana produk akhirnya berupa jasa atau dalam bentuk non-fisik. Laporan akhir dari proyek dapat dipakai oleh perusahaan pemilik proyek sebagai rekomendasi untuk pedoman pelaksanaan. Jadi project manajemen, pelayanan manajemen ini contohnya adalah konsultan lah gitu ya. Seperti Bapak ini konsultan itu di bidang audit energi. Ya. Jadi Bapak keluarannya apa? Laporan. Nah, laporan itu bisa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan energi. Ya, itu bisa dilaksanakan Bapak biasanya 5 tahun. Jadi orang itu untuk meningkatkan efisiensinya melakukan ini supaya penggunaan energinya efisien. Nah, proyek infrastruktur ya sudah jelas ini yang proyek infrastruktur biasanya ini pemerintah, tapi juga swasta. Kalau misalkan infrastruktur proyek ini biasanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas dalam hal prasarana transportasi. Jadi, contohnya pembangunan waduk pembangkit tenaga listrik. Jadi pembangunan waduk pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah. Jadi untuk ini ya, pengairan sawah, sarana instalasi telekomunikasi dan penyediaan sumber air minum. Jadi seperti itu yang instalasi minum. Jadi biasanya PDAM itu. Nah, itu adalah proyek infrastruktur. Misalkan jalan tol begitu ya. Tapi ada juga sekarang jalan tol yang dimiliki pemerintah, ada juga jalan tol yang dimiliki oleh swasta. Nah, biasanya proyek ini padat modal ya dan padat karya, jadi banyak tenaga kerjanya yang mendapat bantuan biasanya triliunan ini ya. Namun karena itu mungkin perlu bantuan dari dana dari luar negeri dan pinjamannya jangka panjang. Jangka panjang itu mungkin 25 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun. Kemudian kompleksitas proyek dapat ditunjukkan berdasarkan skala proyek. Jadi kompleksitas proyek dapat diskalakan dengan berdasarkan skala proyek. Modal yang ditanamkan, sumber daya, tingkat keunikan, hubungan internal dan eksternal pada proyek. Jadi ada yang proyek. Jadi kompleksitas proyek itu yang tadi saya katakan bisa dari bisa diidentifikasi dari dananya, mungkin dari teknologinya, seperti Anda tadi yang saya katakan, misalkan Anda membuat industri pesawat terbang, kapal laut, kapal selam, itu membutuhkan teknologi yang sangat tinggi ya. Persenjataan itu membutuhkan ketepatan gitu ya, tidak hanya dibutuhkan jadi, tapi dia membutuhkan teknologi yang baik sehingga akurat begitu ya. Nah, keunikan proyek membutuhkan cara penanganan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, jenis proyek konstruksi memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri karena lokasi site. Nah, ini keadaan alam, tenaga kerja lokal yang berganti-ganti, keterampilan tenaga kerja yang relatif rendah. Semua ini disebabkan karena pencapaian kinerja proyek masih di bawah proyek manufaktur. Jadi unikan proyek, misalkan Anda membangun misalkan yang seperti pelabuhan, tapi pelabuhan itu yang pernah anukan misalkan di Gresik, itu Bapak pernah mengaudit untuk mengaudit pelabuhan otomatisasi dekat itu dia agak di tengah laut. Jadi karena apa? Karena kalau agak jauh dari pinggir laut, mungkin yang bisa masuk ke dalam, misalkan bisa kapal-kapal yang
besar begitu ya. Peti kemas ya namanya, saya Bapak pernah mengaudit di peti kemas yang modern. Jadi semuanya dikontrol dari control room aja ya, menggerakkan kontainer semuanya untuk mengangkut kontainer itu digerakkan dari control room saja. Jadi kalau ada yang manual, ada yang semi manual, itu otomatis itu ada di Gresik. Bagus itu. Ya, antara pelabuhan itu dengan daratan dihubungkan dengan jalan yang jalan darat. Jadi laut di kan seperti Suramadu gitu, jadi jembatan untuk bisa. Jadi kami juga. Jadi keunikan proyek jadi yang unik gitu ya. Biasanya kan kalau pelabuhan kan di pinggir pantai begitu ya. Nah ini dibuat di agak ke laut sehingga kedalamannya, sehingga kapal itu bisa yang kapal yang kapasitas besar bisa berlabuh di situ. Di situ bisa bongkar muat begitu ya. Nah itu saya lihat, saya pernah Bapak mengaudit serta di situ. Jadi semua peralatannya canggih. Hanya untuk mengoperasikan bongkar muat itu kontainer itu perlu hanya di ruang kontrol saja gitu ya. Sangat canggih. Satu-satunya di Indonesia. Itu ada di Gresik. Proyek manufaktur dengan menggunakan sumber daya yang relatif lebih sedikit dan tingkat kualitas sumber daya yang cukup. Lokasi proyeknya cenderung tertutup. Toleransi penyimpangan terhadap produk akhirnya dapat ditekan dengan teknologi yang lebih maju. Cara pengendalian lebih sistematis serta tingkat kecermatan lebih tinggi. Produk akhirnya lebih terukur dan presisi daripada proyek konstruksi, serta lebih mudah melakukan inovasi baru. Produk akhir proyek manufaktur harus sempurna sesuai sarana dan tujuan dengan toleransi penyimpangan dalam hal pemenuhan kualitas, keselamatan serta biaya yang bersaing. Jadi ini proyek manufacturing yang automatization. Saya pernah lihat di Geography Channel itu di Jerman itu untuk membuat mobil itu semua sudah pakai robot. Kalau orangnya yang situ hanya ngontrolnya aja, jadi pegawai. Saya pernah yang di audit di Hino. Di Hino itu untuk merakit ya, bukan membuat ya, merakit ya. Kalau saya merakit truk Hino itu kalau di Indonesia masih banyak manualnya atau semianu. Jadi peralatannya ini terus kemudian di assemblingnya itu masih manual. Ngelasnya masih orang. Kalau di Jerman itu mungkin yang ngelas, yang assembling itu sudah pakai robot. Robot sekali. Ngecatnya juga pakai robot, nggak ada yang pakai manusia. Mungkin orangnya hanya berapa puluh gitu. Tapi kalau yang manual di sini ya bisa ribuan. Nah, dengan memang investasinya besar harganya. Tapi kalau jatuhnya kalau dia sudah pakai robot, ya kerjanya 24 jam. Kalau manusia mungkin 3 kali shift gitu ya, saat gak kuat untuk kerja lebih dari 8 jam. 8 jam kan. Nah itulah. Ini ada proyek manufacturing. Jadi nanti mungkin Anda kalau kerja di ini ada juga kerja di macam-macam ya proyek itu. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah mengurangi peran pemerintah dan memberi peran yang lebih besar kepada pihak swasta dengan alasan efisiensi dan efektivitas proyek. Dana anggaran pemerintah yang terbatas, subsidi ke masyarakat dikurangi serta untuk mendapatkan akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan proyek. Jadi sekarang memang zamannya yang Jokowi itu swasta dikasih yang proporsi yang lebih besar gitu ya. Swastanisasi ya ada untung dan ada ruginya ya kalau saya lihat ya. Kalau swastanya misalkan ini swastanya kurang di sini ya biasanya ada swasta asing begitu ya. Kalau ya mengerikan juga ya. Kalau kita kalah bersaing dengan konsultan dari luar negeri ya banyak
pengangguran juga gitu ya. Nah, itu yang saya tanya, memang ada lebih dan kurangnya. Ya, seperti kalau Anda lihat sekarang pemerintah banyak, ya mungkin sepengetahuan saya, mungkin yang saya ada salah, maaf juga. Jadi sekarang contohnya pemerintah kita sekarang banyak misalkan pembangkit. Nah, kalau zamannya dulu bahwa untuk membangun pembangkit itu ya mungkin dananya dari luar negeri gitu ya. Tapi sekarang nggak mau. Jadi semua pokoknya tahu beres saja, Bapak pinjem ke saya, yang membuat saya karyawannya juga dari seperti pabrik banyak pembangkit. Anda lihat pinter juga Cina, jadi dia ngasih dananya berapa, nanti yang Pak apa namanya peralatannya dari Cina, karyawannya dari Cina, gitu ya. Kalau bisa yang mengoperasikan juga orang Cina, begitu ya. Kita hanya nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, itu pertimbangannya saya nggak tahu kok seperti itu. Gitu. Kalau zaman dulu nggak boleh. Yang zaman kita hanya pinjem uang segini, terus untuk barangnya kita lelang siapa yang terbaik, begitu ya. Kalau Bapak mengaudit pembangkit-pembangkit yang Anda buatan yang lama seperti yang buatan Jepang itu sudah 40 tahun kelihatannya masih bagus. Saya Bapak kemarin ngaudit di PLTP Kala sama Derajat itu sudah 20 tahun tapi kondisinya masih fit, bisa beroperasi dengan load factor 100% deh. Hebat nggak? Tapi kalau buatan Cina boro-boro 100%, 80% aja sudah ngeri manajer yang di sana. Kadang-kadang bisa gagal. Nah, saya audit di PLT Panas Bumi di Ulumbu, Nusa Tenggara Timur. Itu pembangkitnya baru dari buatan Cina. Itu baru 3 tahun sudah rusak deh. Sudah banyak yang korosi. Jadi mengenai. Tapi itu yang buatan luar ya, Jepang itu apa itu yang seperti PLTA Sigura-gura Inalum itu sudah lebih dari 40 tahun. Itu seperti masih baru aja. Hebat. Nah, itulah. Nah, ini tergantung manajemen kita ya, pimpinan kita ya. Tapi ya sekarang mungkin yang saya rasakan ya itulah saya anukan seperti yang di sini dia proyeknya cepat-cepat, tujuannya adalah mungkin cepat jadi. Nah, maka ya seperti sekarang karena yang produk Cina itu memang harganya bisa hampir setengahnya dari yang Jepang, tapi ya kualitasnya ya itu tadi. Jepang 40 tahun masih kinyis-kinyis, kalau orang Jawa masih kinyis-kinyis, masih bagus. Di Cina itu 3 tahun sudah goyang-goyang semua. Gitu. Saya lihat di sana, mengerikan. Ya. Nah, tapi karena ya Cina memberikan harga yang murah, kemudahan itu, nah, tapi dia juga tenaga kerjanya dipakai, tenaganya kerja di Jepang. Nah, itulah yang kita tidak mau punya bargainingnya. Kalau menurut saya. Oke, tapi itu nilai Anda sendiri lah. Kemungkinan saya juga salah, juga nggak tahu sebenarnya. Tapi saya lihat hanya dari luar ya. Jadi semua seperti itu kita tidak dapat apa, tenaga barang dari Cina, tenaga kerja dari Cina, ya, hutang kita dana dari Cina semua. Terus kita dapat apa, seharusnya kan pembangunan itu untuk ya supaya mengurangi pengangguran di kita. Gitu. Nah, itulah nanti kalau nggak tahu nanti kalau penggantian presiden dengan yang manajemen yang berbeda mungkin ya semoga lebih bagus untuk bangsa kita ya. Nah, skema tersebut sering disebut sebagai bulk operation transfer BOT. Jadi ada nanti kalau kamu ada istilah-istilah ini harus tahu ya, BOT, di mana pembiayaan proyek oleh swasta
secara penuh atau sebagian dan kepadanya diberikan hak penyelenggaraan dalam kurun waktu tertentu. Ngerti? BUT. Ya, jadi seperti yang BUT itu, kalau Anda nanti googling di PLTA di Gura-Gura, itu BUT. Jadi dia BUT-nya berapa? 40 tahun. Jadi dia selama 40 tahun, dia membangun proyek itu, terus kemudian berapa tahun ya, 5 tahun proyek pembangunan PLTA Gura-Gura itu, ya. Terus setelah 40 tahun dioperasikan dia, hasilnya dimiliki dia, terus kemudian setelah 40 tahun dikasihkan ke pemerintah. Itu namanya BUT. Jelas ya. Contohnya sekarang misalkan jalan tol, Anda sebagai sebagai perusahaan swasta membuat jalan tol, di BUT Anda buat jalan tol mulai dari pembebasan tanahnya, kemudian Anda membuat konstruksinya, terus setelah itu misalkan 15 tahun, maka 15 tahun pemasukan tol itu milik Anda. Tapi setelah 15 tahun kemudian diberikan ke pemerintah. Itu namanya BUT. Jelas ya? Atau yang paling kecil, contohnya misalkan Anda lulus, terus nanti Anda membuat mikrohidro, izin BUT, mungkin setelah BUT-nya selama berapa? 20 tahun. Nah, selama 20 Anda membangun, terus mengoperasikan selama 20 tahun, masukannya itu untuk Anda atau untuk perusahaan Anda, terus kemudian setelah 20 tahun diserahkan ke pemerintah. Mungkin dihitung, ya, Bapak pernah jadi karya juga, Bapak juga pernah pengalaman jadi konsultan itu. Jadi ini orang Bapak dari perusahaan Singapura. Cerita ya, orang Singapura itu membangun biogas, ya, pembangkit listrik biogas. Nah, itu dari industri itu biasanya ada limbah, ya, limbah, kolam limbahnya. Nah, limbahnya itu mengandung gas. Nah, setelah itu dibuat pembangkit dari biogas, kemudian jadi listrik, kemudian dia kontrak itu BOT-nya selama 15 tahun. Nah, Bapak hitung itu. Itu orang Singapura ngerti, jadi di situ. Dia break-even point-nya hanya 5 tahun. Nah, dia selama 5 tahun sudah balik modal. Ya, waktunya 15 tahun. Berarti selama 10 tahun berikutnya dia akan dapat keuntungan. Nah, uangnya dari mana? Uang dari pinjam ke bank, bukan dari uang saku. Nah, gitulah. Itu kerja cerdas itu. Nah, Bapak hanya jadi karyawan aja. Bapak hanya jadi desainer aja di situ. Tapi Bapak tahu, oh ilmunya seperti ini. Gitu. Jadi Bapak itu tahu berarti break-even point-nya ada berapa. Nah, nanti setelah 15 tahun, nah itu pembangkit itu diberikan sama industri tersebut. Industri dulu itu industri pabrik kelapa sawit, ya. Di pengalaman. Ini namanya BUT. Jelas ya? Ini BUT. Nah, skema BUT diperkenalkan pertama oleh Olem PM Turki Turgut Özal yang awal tahun 1980, selanjutnya oleh Max Augensick dalam bukunya tahun ini menguraikan arahnya BUT di negara berkembang. Karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun berikutnya, konsep BUT makin banyak dipakai untuk proyek infrastruktur oleh negara berkembang. Jadi BUT contohnya tadi infrastruktur itu tadi pembangunan jalan-jalan tol gitu kan. Kalau Anda lewat itu ya bayar kan gitu ya. Banyak ini sekarang. Oke, siklus proyek. Ada pertanyaan sebelum Bapak anukan lanjutkan? Halo, masih ada di meeting enggak ini? Masih, kalau dari saya belum ada pertanyaan, belum Pak. Ada, Pak. Masih, Pak. Hah? Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Ada?
Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Nah, jadi BOT itu berasal dari pertama dari Turki ya. Dari sekarang BOT itu banyak dikerjakan di kita ini. Ya. Yang saya lakukan pabrik proyek Antam itu sebetulnya ya saya sedih kadang-kadang melihat saya yang ini sedih. Jadi seperti saya audit di Antam sudah 6 tahun. Itu yaitu BUMN itu Antam itu dia tambang emas ya, tambang emas. Sedangkan yang kalau secara segi teknis Antam itu nyari emasnya itu tambangnya itu di bawah permukaan tanah juga sampai masuk ke dalam ruang gua itu mungkin sampai 10 kilometer tuh, coba bayangin dimasuk ke gua, buat gua sampai 10 kilometer. Jadi nyari urat. Jadi di situ nanti nyari diselusuri urat emasnya, kelihatan kuningnya itu di situ diproduksi. Nah, sedangkan Freeport itu perusahaan asing itu kita diserahkan ya, kita hanya dapat pajak aja. Ya, mungkin nggak tahu berapa pajak, kita hanya dapat pajaknya aja. Kata Jokowi ya sekarang sudah diambil alih ya, nggak tahu gimana ambil alihnya caranya. Nah, itu mungkin kesalahan dari manajemen kita ya kalau menurut saya ya. Nah, kalau itu dipasrahkan ke BUMN mungkin hasilnya ke negara gitu. Sekarang ya banyak ke swasta gitu kan. Itu kan yang mengolah. Jadi kalau di Freeport itu cuman aja ngambil tanah gitu ya, ngambil tanah yang di permukaan itu pakai alat beko begitu, terus kemudian di crusher, batu-batunya itu yang mengandung emas di crusher, dikecilkan, kemudian setelah itu kemudian lembut, jadi lembut dicampur air, kemudian dicampur air gitu yang saya lihat di crusher campur air, kemudian dipompakan ke pelabuhan. Dari pelabuhan itu kemudian yang dari bentuk yang mengandung tadi or, istilahnya or, itu batu-batuan yang mengandung kadar mineral ya, kadar mineralnya kalau perjanjiannya hanya mungkin emas, tapi kenyataannya tidak hanya emas, tapi tembaga, tapi di situ mengandung selain tembaga ada emasnya, ada uraniumnya. Nah, jadi orang asing juga pintar supaya orang kita nggak ngerti apa yang terkandung di sana, hanya dibilangnya maksimalnya adalah tembaga, tapi di situ selain tembaga ada emasnya, ada uraniumnya. Jadi yang tadi or tadi, yang sudah serbu or tadi, yang batu-batuan yang mengandung mineral tadi, kemudian diangkut ke luar negeri. Di luar negeri diproses. Nggak tahu apa prosesnya. Kalau yang sepengetahuan saya pernah mengaudit di Antam, sama persis itu. Kalau Antam lebih sulit kalau menurut saya. Karena apa? Karena nambangnya itu nambang underground. Bukan, jadi nambangnya underground. Dia dibawa dari bawah permukaan itu. Di bawah underground, di bawah tanah. Ya, ngaudit itu trafonya ada di bawah tanah semua, power supply-nya. Nah, itu dari situ, dari bawah tanah, nanti ornya, namanya or yang ada itu dibawa oleh kereta ke atas. Dari sana masih batunya masih besar-besar, dikrasingkan jadi debu. Sudah jadi debu, kemudian dicampur dengan bahan kimia sehingga terpisah antara debu dengan emasnya, terpisah. Setelah jadi emasnya, kemudian dicetak menjadi logam mulia kalau Anda mau lihat. Sebetulnya kita tenaga kita ini tidak kalah kalau dengan tenaga orang lain ya, dengan tenaga asing ya. Tapi kenapa ya saya nggak tahu lah, saya yang mungkin kenapa semuanya itu diberikan kepada asing gitu. Nah, kita hanya dapat pajaknya hanya berapa persen gitu ya dari itu. Nah, itulah nanti kalau Anda jadi pimpinan ya mungkin bisa mengubah itu sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk bangsa kita gitu ya. Oke, saya lanjut ya.
siklus proyek. Dari beberapa jenis proyek tersebut, tahapan kegiatan pada siklus proyek dapat berbeda karena pola penanganan dan pengolahannya yang cukup berbeda. Jadi tadi banyak proyek-proyek tadi itu siklusnya itu berbeda ya. Siklus konstruksi berbeda dengan siklus untuk tadi banyak ya. Jadi yang di sini akan berbeda. Siklus proyek menggambarkan urutan langkah-langkah sejak proses berakhirnya proyek. Jadi langkah awal sampai berakhirnya. Di bawah ini dijelaskan siklus proyek konstruksi, manufacturing ini untuk pembuatan industri ya pabrik, proyek infrastruktur ya jadi buat jalan, tol, membuat waduk, membuat irigasi infrastruktur. Berdasarkan durasi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ini maka manajemen proyek ini bagus juga, penting juga. Jadi Anda punya pengetahuan lah. Jadi kalau nanti Anda kerja di konstruksi seperti ini gitu ya. Jadi siklus proyek konstruksi. Bagaimana sih konstruksi? Tahapan konseptual gagasan. Jadi kalau ada membangun konstruksi, misalkan konstruksi contohnya pelabuhan atau bangunan lah gitu ya, maka tahapannya adalah pertama adalah tahapan konsep gagasan. Jadi konsep gagasan. Apa yang dimaksud dengan konsep gagasan itu? Tahapan ini terdiri atas kegiatan perumusan gagasan, ya. Kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu tolnya, ya. Anda contohnya, saya nanti harus punya bangun rumah, mungkin harus kerangka acuannya harus hemat energi, gitu, ya. Terus harus hemat energi, misalkan. Kemudian harus greenhouse, misalkan. Nah, ini studi kelayakan awal, gitu ya. Ini studi kelayakan, indikasi awal dimensinya. Saya mau membangun mall bangunan mungkin 1.000 meter persegi bisa itu. Biayanya tidak boleh lebih dari 10 miliar. Terus jadwal proyeknya, bangunan ini perencanaan 6 bulan. Kemudian konstruksinya 2 tahun atau 1 tahun. Nah, itu sudah ya. Secara garis besar ya, ini konseptual gagasan. Bagi konsep secara garis besar. Kemudian tahap studi ini jadi sudah mulai dikerjakan nih. Studi kelayakan dengan tujuan mendapatkan keputusan tentang kelanjutan investasi pada proyek yang akan dilakukan. Informasi dan data dalam implementasi perencanaan proyek lebih lengkap dari langkah di atas sehingga menentukan dimensi dan biaya proyek lebih akurat. Ternyata seperti tadi. Ternyata setelah dengan kriteria konsep tadi, ternyata tadi dianggarkan 100 miliar atau 10 miliar. Ternyata setelah didetailkan harus lebih dari 10 miliar, 15 miliar. Berarti tidak layak lagi gagasan ini. Maka harus gagasannya ini harus dirubah lagi. Sehingga sesuai dengan tadi gagasan tadi. Nah, setelah gagasan visi FS, ini saya sudah pernah dulu pengalaman Bapak membuat FS untuk pembangunan tepung tapioka. Di mana? Di Irian Jaya. Nah, itu di situ dianukan apakah sebelum detailnya layak enggak gitu ya. Kebetulan layak. Misalkan itu tepungnya itu dari tepung tapiokanya itu dari batang pohon gitu ya, yang di situ banyak gitu. Itu mau dibuka ya, kapasitasnya berapa, diperlukan berapa hektar untuk menanam tanaman itu. Jadi kelayakannya dihitung. Setelah itu visible itu layak, maka detailnya di situ harus ada. Contohnya karena di situ daerah terpencil, daerah remote, maka harus punya pembangkit. Pembangkitnya mau apa? Apakah pembangkitnya mau PLTU, kemudian ataukah diesel? Itu
itu kelayakan tadi. Ya, detail desainnya ternyata di situ ditetapkan karena di situ untuk nanti bekas ada sampahnya, sampah daripada pohon-pohon itu yang sudah anunya di apa itu tinggal sisanya ya maka dibuat PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakarnya dari mana? Ya dari situ, dari sampah tadi, sampah pohon kayu yang tadi yang di apa namanya yang untuk sagu itu apa ya, pohon apa itu? Lupa, ada yang tahu? Ya lupa, proyek 5 tahun yang lalu. Ya, Mas VFS tentang itu tadi, FS tentang ini ya. Nah, setelah tahu FS-nya layak, kelayakan, maka tahap detail desain. Tahap detail desain tadi secara kesis supaya dia bisa dibangun. Ya, tahap pengadaan. Nah, ini tahap pengadaan. Jadi tadi tahap pengadaan. Jadi di situ dibangun, misalkan akan membawa powerhouse-nya, dibangun. Ada di situ ada peralatan apa yang diperlukan, nah, pengadaan setelah detail desain tadi. Jadi setelah detail desain maka keluar generatornya, turbinnya, kapasitasnya berapa, sistemnya seperti apa, itu sudah jadi terus dibesarkan. Generatornya seperti apa, kondensernya apa, apakah mau sistem langsung atau kontak langsung atau tidak. Jadi sudah detail dan bisa dipesankan jadi keluaran data detail ini bisa dipesankan untuk aplikasi di keluarannya. Tapi kalau yang bedanya yang visible study itu layak atau tidak begitu ya contohnya. Jadi misalkan bahwa untuk memproduksi ini menghasilkan harus ditanam pohon sagu, misalkan harus 1.000 hektar ya. Ternyata pulau itu hanya ada 1.000 hektar, ternyata hanya ada 500 hektar ya, nggak jadi, nggak mungkin itu ya. Jadi ini supaya tidak dengan siklus proyek ini kita sudah mengantisipasi. Jadi tahapan konseptual, gagas. Kenapa kok di situ dibangun sagu? Karena makanan pokok dari orang Irian Jaya adalah sagu gitu. Kalau dibuat di situ pabrik beras, orang nggak mau makan gitu ya. Mau misalkan mencetak sawah gitu, ya mungkin nggak akan gagasan. Terus tadi studi kelayakan secara kasar ya, layak atau tidak gitu kan. Nah, terus setelah layak baru tahap desain. Nah, tahap ini nanti keluaran dari ini sudah bisa dipublikasi, diadakan, dipesankan speknya apa. Nah, maka tahap pengadaan. Nah, tahapan ini adalah memilih kontraktor pelaksana dengan menyertakan dokumen perencanaan. Jadi seperti ini, panel misalnya. Panel harus MCB-nya berapa, busbarnya ukurannya berapa, ya. Semuanya sudah, sehingga dengan adanya detail desain itu orang kontraktor bisa membuat begitu ya, bisa mengadakan gitu, dan berapa harganya sudah bisa ditentukan. Siklus proyek konstruksi. Nah, tahapan implementasi. Jadi implementasi konstruksi ya. Tahap konstruksi. Tahapan ini terdiri atas kegiatan desain engineering yang rinci, pembuatan spesifikasi dan kriteria, pembelian peralatan dan material, fabrikasi dan konstruksi, inspeksi mutu. Nah, inspeksi mutu. Jadi kalau Anda misalkan nanti beli panel di suatu pabrik, maka harus inspeksi mutu, ya harus dicoba itu benar nggak mutunya sama dengan yang diharapkan oleh desain nggak. Kalau nggak Anda nggak teliti ya Anda terima barang ternyata yang dibuat adalah Anda pesannya KW1 ternyata yang dibuat adalah KW3, Anda rugi begitu. Nah ini biasanya ada inspeksi mutu, jadi jangan diterima jadi barang itu gitu ya. Uji coba, ini diuji coba. Jadi setelah itu setelah sesuai mutunya diuji coba, ini namanya commissioning. Ya, kemudian startup, jadi dimulai jalankan. Demobilisasi dan laporan penutup proyek. Jadi demobilisasi itu membongkar. Jadi seperti jadi paling tadi ada kontraktor ya. Kontraktor kerja di situ membuat workshop, ada tempat rumah karyawan. Nah, itu kalau proyek itu sudah selesai ya bangunan-bangunan yang dibuat oleh kontraktor tadi harus
dipindahkan dari proyek tersebut. Ngerti ya? Laporan penutup proyek dari istilahnya. Pada tahap ini kontraktor memiliki peran dominan dengan tujuan akhir sasaran proyek tercapai dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi di sini Anda lihat kontraktor ini ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Kalau nanti Anda sebagai pengawas pekerjaan itu, ya hati-hati itu. Kalau dari segi proyek, maka mendapatkan keuntungan maksimal per kontraktor. Ya jalan bagaimana? Ya itu pakai berbagai cara yang sehingga konstruksinya misalkan bisa juga menurunkan spek. Pesannya yang Bapak sering pernah Bapak juga jadi pengawas proyek, banyak anunya, banyak godaannya. Yang kalau misalkan instalasi listrik, lampu-lampunya harusnya pakai Philips supaya dapat harga murah, diganti speknya jadi buatan Cina. Harganya bisa setengahnya. Kabel yang harusnya kualitas nomor 1, kamu harus tahu, misalkan Supreme diganti dengan sama, ukurannya sama tapi kualitasnya berbeda, misalkan dibagi yang buatan yang tidak SNI, harus tahu Bapak. Peran pemilik proyek pada tahap dilakukan oleh agen pemilik sebagai konsultan pengawas pelaksana. Jadi Bapak sebagai ini, karena apa? Konsultan pengawas, karena pemilik kan untuk menangani pelaksana mengawasi konstruksi itu kontraktor harus ada pengawas, ya, itu pengawas proyek. Pengawas proyek ya engineer, jadi sesuai, jadi dia meneliti. Misalkan di situ lampunya harus merek Philips, ya jangan mau kalau dipasang dengan selain Philips begitu. Mungkin ya kamu ngajuin yang kualitas Philips kan kualitas nomor 1. Kamu diajuin biasanya kualitas nomor 3 dulu. Kalau disetujui ya bagus, berarti dia untung kan gitu. Tahapan operasi dan pemeliharaan. Nah, biasanya kalau bangunan itu sudah selesai, maka ada tahap operasi dan pemeliharaan. Nah, biasanya sepengetahuan Bapak, itu biasanya kontraktor itu masih ada masa pemeliharaan. Kalau di bangunan itu 6 bulan. Jadi bangunan itu dijalankan, maka kontraktor itu bersedia menyediakan orang untuk kalau ada apa-apa, contohnya misalkan seperti yang di gedung baru perkuliahan di Polban itu saya lihat, nah itu dikerjakan sama kontraktor, baru 2 bulan 3 bulan sudah bocor sehingga mengenai plafonnya kena air, nggak kuat, jatuh. Anda lihat di gedung baru itu, ya. Nah, itu ya karena apa? Karena nggak ada pengawasan, jadi nggak ada pengawasan yang baik. Jadi yang ngawasin ya mungkin dosen, tapi dosennya sibuk dengan kuliah, ya mungkin proyek percaya sama kontraktor aja, ya kontraktor namanya kontraktor cari keuntungan yang besar gitu ya, yang harusnya ya itulah. Nah, nanti biasanya ada pengawas proyek. Jadi Bapak pernah kerja di sini dulu, konsultan pengawas. Ini Bapak juga pernah. Jadi tahu begini Pak Anu. Ini trik-triknya kontraktor itu supaya dapat. Jadi pada waktu kalau kontraktor itu kerjanya 24 jam, kalau pengawas kerjanya hanya setengah hari, dari jam 7 sampai jam 5. Kontraktor tuh kadang-kadang nakal juga, dia mau ngambil dipasangnya pada malam hari, nggak ada pengawas, misalkan kabel tanam, bawah tanah, mungkin speknya KW1 karena nggak ada pengawas dipasang KW2, KW3. Itulah ya, Bapak tahu aja kan. Jadi Bapak nggak mau kerja di kontraktor karena ya itulah, banyak ngambil dari hal yang tidak halal. Nah ini ya, tahap operasi dan pemeliharaan. Tahap ini terdiri atas kegiatan operasi rutin dan pengamatan prestasi akhir proyek. Setelah pemeliharaan fasilitas bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Biaya yang dikeluarkan bersifat rutin dan nilainya cenderung menurun pada tahap
ini adanya pemasukan dana dari operasi proyek. Jadi tahap operasi jadi sudah dijalankan ya, bangunan sudah dijalankan dan masih ada biasanya 6 bulan ini pemeliharaan ini dari artinya jaminan pemeliharaan itu 6 bulan. Dari siklus proyek konstruksi terlihat bahwa sejak awal proyek yaitu tahapan detail desain, biaya yang dikeluarkan terus meningkat sehingga ke proses implementasi dengan butuh waktu relatif singkat dan saling berkaitan. Di siklus proyek jadi ada dari tahap awal proyek, tahapan detail desain, biaya yang dikeluarkan terus meningkat. Ini sampai konstruksi deh. Kalau konstruksi ya biaya yang terbesar adalah di konstruksi. Kalau desain itu hanya 5% mungkin dari anggaran total kecil untuk konsultan. Tapi yang bayar ya biaya konstruksi itu bisa. Nah ini jadi jalankan tadi biaya yang paling besar yang harus dikeluarkan oleh pemilik proyek dari siklus di atas adalah pada tahap implementasi, ini tahap konstruksi ya. Tahap konstruksi mungkin biayanya bisa 90%, desain hanya 5%, pengawas 5%, mungkin begitu. Ya biaya implementasinya ini yang harus diawasi gitu. Oke. Nah, ini tadi siklus manufaktur, siklus daripada konstruksi. Ya, sekarang proyek manufaktur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini kemana nih? Anunya ini buka fotonya dibuka. Nanti hanya fotonya aja ini yang dipajang. Orangnya sudah nggak ada. Bisa dibuka. Ya, Bapak nanti orangnya nggak ada ini. Dia Akira, Mas Hasbi, Ilham, ada nggak ini? Bapak, Desa, Widya, mana dibuka semua ini. Jaga lihat orangnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dibuka? Ini siapa yang mau menanya? Untuk ada? Belum ada, Pak. Pak, wajahnya ini kenapa? Saya Pak izin bertanya. Saya izin bertanya Pak. Silakan. Terkait Ya, tadi Pak Bapak yang Edi. adanya. Namanya Saya Hasbi Pak, Hasbi. Ya, jadi terkait tadi Pak soal adanya kecurangan dari kontraktor Pak. Kalau misalkan seandainya nanti si kontraktor ini melakukan kecurangan terus kepergok gitu Pak ya, ketahuan gitu, imbasnya bakal kayak gimana Pak ya untuk kontraktor itu sendiri gitu? Jadi kalau pengalaman saya, karena Bapak ini pernah, ya kalau oleh karena itu Bapak itu pernah kerja di konsultan, pernah di pengawas, nah, sekarang dipercaya sebagai kontraktor, kerja di kontraktor Bapak, kerja di kontraktor sebagai penanggung jawab pekerjaan. Jadi ini Bapak ya nggak seret ya yang si kontraktor gitu ya. Jadi ya curang lah gitu ya untuk mendapat. Kalau untuk tender kontraktor, kalau untungnya secara ikut tender itu di bawah 10% deh. Kalau di atas 10% kalah dengan lain. Nah, cara ngambilnya ya pada waktu pelaksanaan itu yang harusnya speknya yang tahu, misalkan Anda tahu misalkan MCB misalkan 200 ampere. Itu bisa MCB 100 ampere ada. Itu ada yang namanya breaking capacity. Jadi
itu kemampuan konstruksi daripada MCB. Misalkan dia 5K breaking capacity-nya. 5K itu pada 5.000 ampere. Jadi hubung singkat di atas 5.000 ampere, maka MCB itu akan rusak, leh. Tahu nggak ya pernah itu? Nah, tapi kalau di bawah itu ya nggak apa-apa. Nah, ada juga yang 24 KA, 24.000 KA itu harganya bisa 3 kali, 4 kali. Ada engineer-nya nggak ya dibohongin aja, yang misalkan arus rate-nya misalkan 200 ampere tapi KA-nya 24 KA, Anda diganti yang 200 ampere juga tapi KA-nya hanya 5 KA, jauh harganya. Mungkin harganya yang 24 itu bisanya 10 juta. Yang KA yang 5 hanya 2 juta, untung 8 juta. Kalau nah, seperti yang anak-anak baru kan dilihat cek. Gitu. Nah, pertanyaan apa adik tadi? Ulangi lagi pertanyaannya. Jadi apa sanksinya? Oh iya Pak. Ya? Iya Pak. Ya. Imbasnya gitu ke kontraktor. Nah, biasanya orang biasanya kalau pengawas itu misalkan Anda mau menginstalasi ya, di situ contohnya kabelnya harus Supreme di tornya, jadi desainnya tadi di konsultan, desainnya bahan speknya kabelnya ukuran 2,5 3 kali 2,5, mereknya Supreme. Kemudian biasanya sebelum dia menginstal, maka dia harus ngasih contoh ke pengawas. Yang mau dipakai yang mana? Oh, KP biasanya Supreme. Dimasukkan Supreme itu kan KW1. Ya, kalau dimasukin misalkan merek buatan Cina itu mungkin KW-nya KW4, KW5 gitu. Tergantung kemampuan daripada pengawasnya tadi. Pengawasnya nggak ngerti, disetujui ya, disetujui, ya maka dia mengadakan yang tadi KW diadakan di pasar. Tapi kalau pengawasnya pinter, loh ini mereknya Supreme, kamu kasih KW3, tuker lagi ya, diganti lagi sampai dia memberikan. Ya Pak, kalau gitu ganti Supreme ya sudah gitu kan. Tapi kalau jadi tadi ini pertama ya filternya dari pengawas tadi. Nah, yang ini yang berbahaya, yang sekarang ini kontraktor sama pengawas bekerja sama. Ngerti? Nah, ini yang bahaya, usernya dikasih Supreme, dia dikasih KW1 per rollnya 500.000, dikasih KW yang harganya satu rollnya itu 100 meter, harganya cuma 200.000, berarti ada selisih 300.000. Nah ini bagi-bagi antara kontraktor sama pengawas gitu yang bahayanya. Oleh karena itu banyak yang pembangunan pemerintah itu kan Anda lihat bangunan sampai roboh barang itu ya karena bisa juga saya yang ngawas itu nggak mau mengawasi, yang mengawas itu ilmunya kurang, nggak tahu, asal mengawasi, bentuknya sama tapi speknya berbeda, ngerti nggak? Bisa juga kerjasama yang berbahaya, yang kerjasama itu kong kali kong antara kontraktor sama pengawasnya. Kalau yang punyanya nggak tahu karena diwakili oleh pengawas tadi. Begitu ya jawabannya. Nah, tapi kalau yang kong kali ya, tapi kalau yang jujur ya itu kalau saya misalkan Supreme ya sudah, kalau nggak Supreme ya nggak usah diterima gitu. Nah itu gitu. Tapi kadang-kadang yang tadi saya bilangin
pada waktu pagi jam kerja dia masangnya Supreme, tapi pada waktu malam kita nggak adin dikasih KW3 ya, itu kadang-kadang lolos seperti itu. Atau yang tidak kelihatan misalkan kabel tanah koleksinya. Nah, tergantung kepribadian moral Anda gitu ya. Nah, kamu Anda yang mau jadi apa? Itu pertanyaan. Udah jelas? Jelas, Ada Pak. pertanyaan lagi? Saya ada satu pertanyaan lagi, Pak, kalau boleh. Boleh, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Jadi kan, Pak, tadi Bapak juga pernah sebagai konsultan, Pak ya, sebagai konsultan dari sebuah proyek gitu. Nah, ini kalau misalkan konsultan Bapak? ini, ya, kalau misalkan konsultan ini tuh bekerjanya pada tahap yang mana, Pak ya? Atau keseluruhan proyek seperti itu? Konsultan. Iya, Pak. Ya. Nah, berarti Bapak pertama kalau konsultan itu FS pertama, visible study kelayakan ya. Setelah kelayakan Bapak tahap konsultan untuk detail desain, ngerti nggak? Nah, detail desain tadi saya katakan misalkan kalau di situ misalkan kalau visible study itu hanya gunakan begini, bedanya pembangkit nanti digunakan PLTU generatornya kapasitasnya segini gitu ya, turbinnya segini kapasitas generator, tidak secara detail hanya kapasitas, perkiraan harga segini. Tapi kalau detail itu maka Anda harus detail bisa perencanaan kita itu bisa untuk dipesankan ke pabrik. Ngerti nggak? Jadi kan kalau Anda yang paling gampang contohnya yaitu tadi spek daripada turbin ya, spek dari turbin itu harus komplit sehingga yang membuat peralatan itu nggak salah begitu. Nah, Bapak sudah sampai di situ. Nah, Bapak pertama jadi konsultan itu ya, konsultan itu, terus yang kedua pernah kerja di pengawas, terus kemudian sekarang untuk itu pernah Pak jadi penanggung jawab di kontraktor, tapi Bapak nggak nyaman ya tadi hasilnya ya istilah kasarnya ya mencuri-curi itu supaya dapat. Kalau sudah menang tender terus bagaimana? Contohnya membuat pintu, membuat pintu yang Bapak ketahui. Pintunya harus aplikasi seperti ini, kayu jati begitu ya. Kadang-kadang kontraktor yang lama cari di Soekarno-Hatta sana yang bekas-bekas gitu. Yang harganya jati itu harganya mungkin kayu jati itu mungkin harganya 2,5 juta. Kalau kamu beli yang bekas-bekas mungkin 200.000, 300.000 bisa, terus kemudian kamu perbaiki, terus dicat lagi jadi 500.000 untung 2 juta gitu ya. Itu satu item aja. Hal seperti itu yang kadang-kadang tidak kita makan dari hari ini untuk makan keluarga kan nggak halal ya. Jadi ya saya keluar aja. Kalau konsultan kan nggak ada. Itu kamu, saya nggak ada. Tapi moral kamu mau cari yang halal atau yang tidak halal bisa. Untuk pilihan kan, hidup ini pilihan kan gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, boleh tanya apa boleh. Karena Bapak Terima kasih banyak, Pak. Allah. Maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Ya. Saya nggak Pak izin bertanya. Misalkan kita sedang memegang satu proyek gitu Pak. Terus di sisi lain juga kita punya toko bangunan. Nah, kalau misalnya di proyek itu kita arahkan untuk pembelian barang-barangnya itu dari toko bangunan yang kita miliki, walaupun dengan harga yang selisihnya tuh mungkin lebih tinggi gitu Pak daripada toko bangunan yang lain, itu termasuk kecurangan atau enggak ya Pak ya? Soalnya kan posisi kita memegang proyek itu dan juga kita tuh mengarahkan proyek itu untuk membeli barang-barang dari toko bangunan kita, seperti itu Pak.
Jadi sebetulnya ya kita jalur yang resmi aja. Jadi biasanya begini. Jadi harus tadi. Gimana tadi pertanyaannya, coba dengerin, saya ulangi lagi. Jadi begini Pak, misalnya kita sedang memegang suatu proyek, misalnya pembangunan gedung gitu Pak. Nah, di sisi lain kita juga punya toko bangunan. Nah, kita arahkan proyek itu untuk membeli barang-barang untuk membangun gedung tersebut dari toko bangunan kita dengan mungkin selisih harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasaran. Misalnya kalau misalnya semen gitu Pak, bega 501 sak kayak gitu. Tapi kita tuh arahkan proyek itu tuh membeli bahan bangunan dari toko bangunan yang kita miliki. Nah, apakah itu termasuk ke pelanggaran atau tidak? Soalnya kan kita membelinya secara legal gitu, tidak ada manipulasi harga. Tapi di satu sisi juga yang memegang proyek itu kita dan membeli bahan bakunya itu dari toko kita gitu Pak. Apakah itu masuk ke dalam pelanggaran atau tidak? Seperti itu Pak. Kalau dari pemerintah nggak boleh. Jadi oleh karena itu di situ bahwa di situ sebelum Anda itu menggunakan fasilitas itu, nah kalau nggak boleh, kamu manajemen proyek nggak boleh, harus fair play. Nah tapi kamu boleh misalkan ikut, biasanya kalau mau semen sih ya, contohnya semen, kontraktor itu mau mengadakan semen gitu ya. Nah, Anda ikut di dalam tender itu boleh. Misalkan saya punya bahan bangunan, saya sebagai manajer proyek, gitu. Tapi saya juga punya pabrik bangunan, kotak bangunan. Biasanya kalau nama saya tidak boleh, biasanya harus nanti, oleh karena itu yang tadi saya bilangin tadi, itu kamu harus siapa yang punya secara akte itu. Kalau aktenya nama saya pemegang ini nggak boleh, maka harus nama orang lain, mungkin istri Anda, anak Anda, gitu. Jelas. Terus kemudian Anda ikut, perusahaan Anda itu masuk jadi rekanan kontraktor itu. Nah, nanti kontraktor itu akan melihat, cari yang speknya sama, misalkan semen harus Indo Semen. Nah, harganya dipilih yang terendah. Itu boleh. Tapi kalau Anda misalkan hanya penunjukan, ya sudah dari untuk P itu ya, itu yang nggak boleh. Ya. Bisa diterima. Bisa Pak. Jadi Terima bisa kasih. kalau Anda ikut aturan dari kontraktor tersebut. Anda ikut aturan, jadi tender. Nah, tender ya, berarti cari tender yang mungkin bisa juga pertimbangannya, mungkin harganya mahal, lebih mahal, tapi waktu pengirimannya on time, bisa juga. Bisa juga lebih mahal sedikit, tapi pembayarannya bisa dicicil, bisa juga, nggak harus harga mahal, servisnya juga bisa. Jelas nggak? Jadi kalau saya misalkan harganya beda sedikit, tapi dia pengirimannya on time atau bagus, atau misalkan ini lebih murah tapi pengirimannya sesanya dia, kita harusnya hari ini dikirimnya seminggu, kita tidak bisa kerja seminggu, lebih parah dong. Jelas, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi aturannya, biasanya perusahaannya jangan atas nama Bapak, atas nama yang sama. Nanti kalau ada kegagalan, misalkan contohnya salah pengiriman atau pengirimannya terlambat begitu, ada namaan, wah ini namanya Pak Kolik, semuanya dari Pak Kolik, ini gara-gara ini kita tidak bisa kerja, lebih parah kamu. Gitu. Itu ya dia. Terjawab pertanyaannya. Jadi Terjawab, bisa dilakukan asal Anda ikut aturan dari kontraktor tersebut dan Anda ikut tender pemenang, nggak apa-apa, dari sumber manapun. Yang paling menguntungkan bagi kontraktor dan Anda gitu. Servis. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Lagi. Terima kasih. Apa lagi?
Nah, kalau di pemerintah, proyek Anda di proyek pemerintah seperti itu, ya kebanyakan seperti sekarang itu deh. Yang membuat rusak ya itu tadi, yang megang proyek ikut pekerjaan seperti yang kemarin sosial itu, bantuan sosial itu kan mengadakan beras segini, tapi tanpa dia buat speknya, ya kan? Harganya 350.000 dengan spek beras segini, makanan kaleng segini beratnya, tapi speknya nggak dilihat. Yang namanya kontraktor cari pengharga ya di situ nggak dikasih spek ya beras, cari aja yang beras yang harga termurah. Ya nggak salah. Ya itu karena apa? Karena kong kali kong tadi, karena manajemen proyeknya itu tadi menterinya tadi supaya dia dipermainkan. Kalau speknya harganya misal pandan wangi, ya. Terus misalkan kalengnya harus merek Botan, yang jelas di situ speknya. Jadi orang tidak bisa dipermainkan. Kalau di situ makanan kaleng, udah beratnya 1/4 kilo, nggak ada mereknya, nggak ada anunya, ya cari yang harga Botan di situ harganya 15.000. Yang paling murah kalau bisa kong kali kong, jangan cari yang 1.000 apa 2.000 kan gitu. Nah, oleh ini yang apa, konsultan tadi yang penting dari konsultan itu bener fair nggak kan gitu. Nah itu tadi, oleh karena itu kalau di pemerintah pejabat tidak boleh punya perusahaan, harus lepas karena ya itu kong kali kong tadi. Tapi ya nggak punya perusahaan, dia pinjam perusahaan orang lain juga bisa juga. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini yang bisa menilai Anda, ya nanti katakan hati nurani Anda lah. Banyakkan hati nurani. Nah, kalau saya sih mencari rezeki yang halal lah gitu. Karena kita hidup di dunia kan hanya mungkin paling lama umur kita antara 60-70 lah. Kalau di akhirat kan selamanya. Nanti kalau nggak barokah, Anda dapat ya, tapi anak Anda atau Anda sendiri atau suami Anda dalam sakit sehingga harta itu harta obat nggak bisa. Ada saya punya ya orangnya kaya sekali, tapi hartanya habis karena apa? Karena anaknya narkoba. Sehari aja dikasihnya jutaan bukan ribuan, sehari uang sakunya jutaan. Sekarang Anda kasih jutaan untuk dihabiskan, mau makan apa yang paling makan yang paling mahal sekenyangnya itu yang makan sekarang 250.000. Ya, akhirnya ya namanya uangnya banyak, setiap bulan setiap hari dikasihnya jutaan ya untuk beli apa ya narkoba. Akhirnya ya itu sudah overdosis ya meninggal anaknya. Ini gitu. Kalau saran saya ya cari yang aman-aman aja lah. Ya karena Bapak pengalaman begitu. Caranya mainnya begini ya. Yang ngurus siapa? Kita engineer ya, dari manajemen proyek yang nyurus kita gimana supaya untuk besar. Gitu. Oke, ini sampai jam berapa kita? Kuliahnya sampai jam berapa? Halo? Untuk teori sampai 10.20, Pak. 10.40 ya? 10.20 udah habis ya. Ya udah kita istirahat dulu lah. Terus sudah ada tugas dari Bapak belum ya? Sudah ada tugas kan untuk presentasi ya? Sudah, Pak. Untuk membuat ya, nanti disiapkan. Ada berapa grup ini? 6, Pak. 6. 6 ya. Jadi kita nanti presentasi lagi. Mulai kuliah jam berapa? Sekarang.
praktikum 10.40 sudah lewat ya ini ya 10.40 ya. Oke. Jadi kita cukupkan dulu, kita istirahat ya, saya belum dari kita mulai istirahat ya. Kita 1:30 gitu kita mulai. Kita makan dulu. Ya. Kita mulai 1:30. Kita mulai 1:30 ya. Kita ada istirahat 1 jam setengah gitu dulu ya. Nah, nanti disiapin itu, nanti saya suruh presentasi masing-masing, kita diskusi. Apa-apa menarik, supaya nggak kerasa. Jaman lah. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti sekarang saya mau absensi. Jadi, yang tadi absensi yang kuliah, tolong WA-kan ke kita, nanti kita isi. Ya. Terima kasih. Nanti kita 1:30 ya. Ini jam 11 kan. Kita istirahat dulu. Sampai 1 jam setengah. Nanti 1:30 kita mulai kuliah untuk praktikum. Tapi ini mungkin nanti saya kasih WA. Kalau sudah terbuka, Anda langsung absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.